Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat, dimanapun Anda berada, dimanapun sekolahnya Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan PMM kembali. Namun mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, kita masih senantiasa bisa belajar dan belajar terus untuk meningkatkan pembelajaran kita di sekolah masing-masing, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, untuk mengupayakan bagaimana senantiasa tercapai tujuan pembelajaran siswa-siswi kita yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun komunitas belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, kita masing-masing kita nanti bisa menerapkan untuk sama-sama sebagai penggerak komunitas, baik itu untuk kombel yang ada di sekolah maupun antar sekolah maupun yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memahami lebih jauh, mari kita lihat apa itu kombel Bapak Ibu. Nah, komunitas belajar di sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terstruktur Bapak Ibu untuk meningkatkan pembelajaran sehingga berdampak pada hasil pembelajaran belajar peserta didik. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, apa tujuan dari komunitas belajar dalam sekolah? Nah, komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, kenapa komunitas belajar dalam sekolah sangat penting? Komunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Pendidik belajar bersama tidak terisolasi ya Bapak Ibu. Pendidik bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif, rubrik atau indikator penilaian. Pendidik bersepakat bahwa pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab kolektif. Dengan adanya komunitas belajar dalam sekolah, ketimpangan kompetensi antar pendidik dapat diminimalisir, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun pendidiknya. Kemudian Bapak Ibu, apa yang menjadi acuan dalam mengelola komunitas belajar? Kita merujuk pada Duford et AI 2021 tentang Professional Learning Community. Terdapat 3 ide besar untuk mengoptimalkan terbangunnya komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran peserta didik. Yang pertama, fokus pada pembelajaran Bapak Ibu. Ketika belajar bersama dalam komunitas peserta didik, diharapkan berfokus pada pembelajaran peserta didik. 4 pertanyaan kunci menjadi acuan pendidik supaya fokus belajar dan diskusi dalam komunitas belajar adalah pembelajaran peserta didik. Berikut 4 pertanyaan kunci tersebut. Yang pertama, apa yang harus dipelajari peserta didik? Apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik? Bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah belajar? Bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik? Apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Dukungan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik telah belajar? Pengayaan seperti apa yang akan diberikan kepada mereka? Selanjutnya Bapak Ibu, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab. Pendidik perlu membangun budaya kolaboratif untuk bekerja bersama dan memikul tanggung jawab kolektif demi membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Kualitas belajar peserta didik yang optimal sulit tercapai jika pendidik bekerja secara individual. Kolaborasi yang dilakukan pendidik di satuan pendidikan diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan berdiskusi dan berbagi praktik baik pengajaran,
namun berlanjut sampai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelasnya masing-masing. Oleh karenanya, sikap saling membantu, memiliki pemikiran terbuka, dan senang memecahkan masalah bersama perlu menjadi kebiasaan sehari-hari. Perkembangan belajar peserta didik tidak lagi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pendidik, namun menjadi tanggung jawab bersama yang perlu diupayakan secara berkelanjutan. Nah, kemudian berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Menggeser fokus dari mengajar menjadi belajar diharapkan akan membantu pendidik agar tidak hanya memastikan bahwa ia telah mengajar, tetapi juga memastikan peserta didiknya belajar. Cara untuk memastikan peserta didik belajar adalah dengan melakukan asesmen yang berkelanjutan dan mendapatkan bukti bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karenanya, output serta acuan terbangunnya komunitas belajar di satuan pendidikan efektif bukan pada seberapa baiknya rencana yang telah disusun dan dilaksanakan, tapi pada seberapa berdampaknya hal tersebut pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik dalam konteks pembahasan ini bukan berupa nilai angka yang menunjukkan kemampuan kognisi semata, namun berupa tercapainya tujuan pembelajaran. Apakah perbedaan komunitas belajar dalam sekolah dengan komunitas belajar antar sekolah dan komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar? Apakah perbedaan komunitas belajar dalam sekolah dengan komunitas belajar antar sekolah dan komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar? Nah, komunitas belajar dalam sekolah terdiri dari pendidik yang ada pada satuan sekolah, dapat menyesuaikan strategi penyelenggaraan komunitas belajar dalam sekolah sesuai dengan karakteristik kondisi sekolahnya masing-masing. Komunitas dalam sekolah dimungkinkan untuk dikuatkan menjadi klaster atau kelompok-kelompok berdasarkan mata pelajaran untuk jenjang SMP, SMA, SMK, sementara kelas rendah dan kelas tinggi untuk jenjang SD, ataupun pengelompokan lainnya. Pengelompokan ini biasanya disebut MGMP mata pelajaran atau KKG ini di sekolah. Disarankan Bapak Ibu MGMP atau KKG komunitas belajar dalam sekolah ini tidak lebih dari 10 orang agar berkolaborasi pendidik dapat lebih efektif dan fokus. Kemudian Bapak Ibu, komunitas antar sekolah itu terdiri dari beberapa sekolah. Ragam komunitas belajar antar sekolah meliputi komunitas belajar seperti KKG, MGMP di tingkat kampus ataupun kabupaten kota, komunitas pendidik penggerak, komunitas sekolah penggerak, atau komunitas belajar antar sekolah lainnya. Pertemuan para pendidik dalam komunitas belajar antar sekolah juga dilakukan secara rutin, biasanya 1 bulan sekali dengan agenda belajar yang telah ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan Kombel di PMM? Kombel pada PMM merupakan komunitas yang terbentuk secara virtual yang ada di fitur PMM. Nah, komunitas belajar yang terdaftar dalam platform Merdeka Mengajar dapat berupa komunitas belajar dalam sekolah maupun komunitas antar sekolah. Nah, saat terdaftar pada PMM, maka komunitas tersebut menjadi komunitas daring yang dapat mewadahi komunitas belajar untuk melakukan aktivitas belajar bersama tanpa ada batasan jarak dan area. Dan hal ini sama dengan Kombel kita Bapak Ibu, yang saat ini bisa diakses dari manapun oleh siapapun Bapak Ibu, dari sekolah baik itu yang ada di sekitar kami maupun yang ada di luar daerah. Nah, bagaimana membangun komunitas belajar dalam sekolah? Untuk memulai komunitas belajar dibutuhkan komitmen dari semua anggota komunitas belajar dalam sekolah. Kepala sekolah diharapkan memahami bagaimana membangun komunitas belajar dalam sekolah. Kepala sekolah memberikan dukungan, menjadi teladan dalam belajar, dan berperilaku serta ikut terlibat belajar dalam komunitas walaupun tidak pada setiap pertemuan. Nah, sebelum proses belajar dalam komunitas dilakukan, diperlukan persiapan-persiapan untuk menyiapkan komunitas belajar beraktivitas. Persiapan pelaksanaan komunitas belajar dalam sekolah bisa melakukan musyawarah. Kepala sekolah mengumpulkan para pendidik di sekolah untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi tentang pentingnya komunitas belajar dalam sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, perlunya kesepakatan Bapak Ibu menyepakati norma komunitas belajar, misalnya hadir tepat waktu, mendengarkan ketika rekan pendidik sedang berbicara, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kemudian tujuan Bapak Ibu, kepala sekolah dan pendidik bersama-sama memutuskan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah membuat agenda. Kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menyusun agenda dan jadwal kegiatan komunitas belajar setiap minggunya. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu, pelaksanaan pembelajaran dalam komunitas belajar dalam sekolah pendidik. Dalam kelompok kecilnya dapat melakukan berbagai aktivitas, namun perlu diingat aktivitas ini haruslah berfokus pada pembelajaran peserta didik. 3 ide besar dan 4 pertanyaan kunci di atas menjadi pegangan pendidik dalam beraktivitas di komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah wajib memastikan terjadinya 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, tim bekerja secara berkolaboratif dan mengambil peran dan bertanggung jawab bersama. Yang kedua, menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya. Yang ketiga, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan. Yang keempat, menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas, membangun kapasitas tim komunitas, membangun pembelajaran dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa. Yang kelima, memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematis. Berikut ini ragam aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan di komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama untuk mereview perangkat kita. Yang kedua, kita bisa mendiskusikan rubrik penilaian bersama sehingga memiliki persepsi yang sama. Kemudian kita juga bisa melakukan problem sharing terhadap masalah peserta didik, masalah kita sendiri, dan lain sebagainya dalam pembelajaran. Yang keempat, kita bisa saling melakukan observasi sehingga bisa memberikan masukan kepada guru dan kita mendapatkan masukan juga dari guru lainnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Thank you for your attention. Thank you for your attending. If you have any future question or would you like to explore opportunity to work together, please doesn't hesitate to reach out to us. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih